Namaku Nadia Rahma, usia 34 tahun, CEO sekaligus pemilik dari salah satu perusahaan kosmetik herbal terbesar di kota ini, Elona Natural Beauty. Dulu, aku hanya seorang pegawai biasa di bagian riset produk. Tapi dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan pada mimpiku, aku membangun kerajaan kecil ini dari nol. 9 tahun lalu aku menikah dengan pria yang awalnya kupikir adalah cinta sejatiku, Riko Adityawan. Kami bertemu saat aku masih bekerja sebagai staf riset dan dia sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik swasta. Riko memang tampan dan pandai berkata-kata. Ia tahu cara memikat perempuan dengan perhatian kecil yang konsisten. Dalam waktu singkat, kami menikah. Awal pernikahan kami manis. Ia mendukung impianku mendirikan merek kosmetik sendiri. Saat aku lembur mengemas produk manual di garasi rumah, dia membantuku mencetak label. Ketika aku menangis karena ditipu vendor, dia memelukku sambil berkata, "Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal." Tapi semua itu hanya berlaku sampai aku mulai sukses. Saat Elona semakin dikenal dan aku mulai sering diundang sebagai pembicara atau tampil di majalah bisnis, Riko berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih banyak mengeluh, dan lebih sering menghilang. Ia bilang bosan jadi suami dari Nadia yang sibuk, lalu memintaku untuk mengurangi aktivitas bisnis agar bisa lebih banyak di rumah. Namun aku tetap bertahan. Aku pikir ini hanya fase dalam rumah tangga. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, meski aku tahu, dalam diamnya, Riko merasa terancam oleh keberhasilanku. Terutama karena mertuaku selalu menyudutkanku seolah-olah aku tidak becus menjadi istri. "Kamu istri, bukan direktur. Kerja boleh, tapi jangan sampai suamimu kalah pamor," kata mertuaku suatu hari saat aku menolak permintaan Riko untuk membeli mobil sport karena anggaran perusahaan sedang difokuskan untuk peluncuran produk baru. Aku hanya diam. Padahal mobil itu bukan kebutuhan. Tapi kalau aku menolak, aku jadi istri pelit. Kalau aku setuju, perusahaan bisa terganggu arus kasnya. Pernah aku menyarankan agar Riko membantu mengurus operasional toko online kami. Tapi ia menolak mentah-mentah. "Kamu kira aku nggak punya harga diri? Aku lulusan manajemen, bukan kurir barang." Aku mengangguk saja, walau hatiku luka. Aku tahu, egonya terlalu rapuh untuk menerima bahwa istrinya lebih dulu sukses. Hari-hari berlalu, rumah tangga kami terasa seperti formalitas. Kami masih tinggal serumah, tapi jarang berbicara. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal teknis, tagihan listrik, jadwal pembantu, atau agenda keluarga. Tak ada lagi percakapan hangat sebelum tidur. Tak ada pelukan. Hanya rutinitas hambar. Lalu, gejala pertama itu muncul. Riko mulai lebih rapi dari biasanya. Parfum baru. Potongan rambut segar. Senyum yang terlalu sering muncul saat ia memandangi ponselnya. Awalnya aku abaikan. Aku tak ingin berprasangka. Tapi manusia tetaplah manusia, intuisi perempuan tak bisa dibohongi. Satu malam, saat ia mandi, aku mengambil ponselnya. Ia lupa mengunci. Dan di sanalah semuanya terbuka. Chat dengan nama, Tania P. memenuhi layar. Percakapan mesra. Foto-foto mereka makan malam di restoran mahal. Bahkan bukti transfer sejumlah uang dari rekening pribadi Riko ke rekening Tania. Jumlahnya tak kecil. Hatiku tercekat. Aku tahu aku bisa langsung mengamuk malam itu. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Mungkin karena aku sudah lelah. Lelah berharap Riko akan berubah. Atau mungkin karena bagian dalam diriku berkata, "Jangan bertindak bodoh. Kali ini, selesaikan ini dengan cara yang elegan." Esoknya, aku bersikap biasa, seolah aku tidak tahu. Aku bahkan membuatkan sarapan kesukaannya, dan ia menyantapnya sambil senyum-senyum sendiri sambil bermain ponsel. Mungkin ia membalas pesan Tania saat itu juga. Hari demi hari, aku mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Aku periksa mutasi rekening perusahaan. Beberapa pengeluaran aneh dengan keterangan, kerjasama endorsement, ke nama yang tak kukenal. Setelah ditelusuri, nama itu adalah Tania Putri. Wanita yang disebut-sebut Riko sebagai calon rekan bisnis di bidang kecantikan. Rekan bisnis? Atau pelakor? Sialnya,
Tania adalah wanita yang sering muncul di acara sosial, sering tampil dengan tas-tas branded dan gaya bicara mewah. Mertuaku memujinya terang-terangan di sebuah acara ulang tahun keluarga. Kalau perempuan, harus seperti Tania. Anggun, mapan, dan gak sibuk kerja kayak kamu, Nat. Aku hanya tertawa. Rasanya ingin muntah. Mertuaku bahkan pernah menyindirku di depan Riko, kamu sih terlalu sibuk ngurus bisnis. Suami juga bisa jenuh, tahu. Aku balas dengan senyum, kalau aku sibuk urus bisnis, siapa yang bayar cicilan rumah yang ibu tempati sekarang? Ia terdiam. Tapi Riko marah besar malam itu. Apa maksudmu mempermalukan mama? Bentaknya. Maaf, aku hanya jujur, jawabku tenang. Aku sadar, aku tak akan bisa menyelamatkan rumah tangga ini dengan cinta. Aku perlu menyelamatkan diriku dulu, dan juga perusahaanku yang selama ini kubangun dengan darah dan air mata. Aku menyusun rencana. Aku ingin pelakor itu merasakan apa yang aku rasakan, dikhianati, dipermalukan, dan dilucuti topeng kemewahannya. Tapi aku tak mau main fisik. Aku akan gunakan senjata yang paling ampuh, data, hukum, dan reputasi. Aku menghubungi konsultan keuangan terpercaya dan meminta audit mendetail seluruh laporan dalam 1 tahun terakhir. Aku juga menyewa investigator swasta untuk menggali siapa sebenarnya Tania Putri. Dari mana asalnya, apa pekerjaan sebenarnya, dan bagaimana ia bisa hidup mewah tanpa pekerjaan tetap. Beberapa minggu kemudian, hasilnya mencengangkan. Tania bukan siapa-siapa. Ia hanya wanita biasa yang dulunya SPG produk kecantikan. Ia memang cantik dan pandai bersandiwara. Tapi semua barang mewahnya adalah sewaan atau dibeli dari uang hasil transfer Riko, dan sebagian besar dari rekening perusahaan. Lebih parah lagi, beberapa vendor fiktif yang dibayar perusahaan ternyata mengalir ke rekening kerabat Tania. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini penggelapan dana perusahaan. Dan mereka terlalu bodoh untuk menyembunyikannya. Tapi aku tak langsung bertindak. Aku tahu mereka sedang merencanakan pesta ulang tahun mewah untuk Tania di hotel berbintang. Undangan sudah beredar di media sosial. Mertuaku pun ikut menyebarkan, bangga karena menantu barunya begitu glamor. Tersenyum, aku membuka folder bukti yang sudah tersusun rapi. Mutasi rekening, laporan audit, bukti chat, rekaman suara, hingga foto-foto transaksi. Di layar laptopku, kutulis satu baris. Tunggu tanggal mainnya. 3 hari sebelum pesta ulang tahun Tania, aku duduk di ruang kerja sambil menatap berkas-berkas di depanku. Semua bukti sudah lengkap. Termasuk laporan dari auditor independen yang mengkonfirmasi bahwa ada dana sebesar hampir 750 juta rupiah yang mengalir ke vendor-vendor fiktif yang ternyata milik kerabat Tania. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan lini produk baru malah digunakan untuk membiayai gaya hidup pelakor dan suamiku yang dibutakan oleh kemewahan semu. Aku tarik napas panjang. Hari pembalasan hampir tiba. Namun aku bukan tipe perempuan yang suka berteriak atau mengumbar drama. Aku ingin semuanya terjadi dengan rapi, resmi, dan elegan. Aku ingin saat mereka tertawa dalam pesta mewah itu, petugas kepolisian datang, dan semua tamu, termasuk mertuaku, menyaksikan langsung bagaimana wanita, kaya raya, yang mereka banggakan digelandang ke mobil polisi dengan tangan diborgol. Yah, kali ini bukan aku yang akan menangis. Bukan aku yang akan dihina karena penampilanku sederhana. Tapi mereka yang akan tertunduk malu karena menyanjung topeng palsu yang selama ini mereka puja. Hari H tiba. Aku datang ke pesta ulang tahun Tania dengan setelan hitam elegan, make up natural, dan sepatu hak rendah berwarna nude. Aku ingin tampil biasa. Aku tahu, sebagian tamu akan memandangku dengan sinis, karena mereka pikir aku hanya istri yang ditinggal suami demi wanita muda dan cantik. Pesta itu diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5, dengan dekorasi megah penuh bunga-bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Di panggung utama, terpajang tulisan besar, Tanis Vash, Glam, Gold, and Glory. Aku hanya menggeleng pelan. Fabulous? Tunggu saja. Saat aku melangkah masuk, beberapa mata langsung melirikku dengan ragu. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang tersenyum basa-basi. Seorang sepupu Riko mendekatiku sambil membawa segelas wine. Nadia, kamu datang juga? Katanya dengan nada heran.
Tentu. Aku kan masih istri sah, jawabku ringan sambil tersenyum. Dia tergagap, lalu berlalu. Aku mengambil tempat duduk di pojok ruangan. Dari kejauhan kulihat Rico berdiri di samping Tania, yang malam itu mengenakan gaun emas bling-bling seperti sosialita. Mereka tampak mesra, tertawa, berfoto dengan tamu, seolah mereka pasangan sempurna. Dan mertuaku? Duduk di meja utama, tertawa lebar dan tampak bangga di samping Tania. Bahkan memamerkan tas tangan Tania kepada tamu di sebelahnya, sambil berkata, "Ini Hermes asli lo, dibeli Tania waktu di Paris." Aku nyaris tertawa mendengarnya. Paris? Dia bahkan tak pernah punya paspor. Pukul 20.45. Musik meriah mulai berganti ke suasana hening. Lampu sorot diarahkan ke panggung. Seorang pembawa acara mempersilakan Rico dan Tania naik ke atas panggung. Selamat ulang tahun untuk wanita luar biasa, cantik, dan menginspirasi, Tania Putri, sorak MC, disambut tepuk tangan meriah. Tania tersenyum anggun, mengucapkan pidato yang jelas sudah dipersiapkan dengan penuh kepercayaan diri. Aku bersyukur dikelilingi orang-orang yang mencintai dan percaya padaku. Terima kasih untuk semua dukungan, terutama pada Rico yang telah memberi warna dalam hidupku. Aku hanya ingin menjadi wanita yang membagikan inspirasi, kemewahan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Semua orang bertepuk tangan. Tapi beberapa detik kemudian, lampu sorot utama meredup. Musik berhenti. Dan suara langkah sepatu mengisi ruangan. Dua pria berseragam resmi berjalan tenang menuju panggung, diikuti seorang wanita dari pihak kejaksaan yang membawa map. Salah satu dari mereka berbicara melalui mikrofon. "Maaf mengganggu acara. Kami dari Unit Khusus Tindak Pidana Ekonomi. Kami membawa surat penahanan terhadap Ibu Tania Putri dan Bapak Rico Adityawan atas dugaan penggelapan dana perusahaan Elona Natural Beauty. Kami memiliki bukti kuat bahwa dana perusahaan disalurkan secara ilegal ke rekening pribadi dan vendor fiktif atas nama kerabat pelaku." Ruangan mendadak senyap. Semua orang terdiam. Tania tampak pucat. Rico melangkah mundur. Mertuaku berdiri dengan wajah bingung. "Apa maksudnya ini?" "Ada kesalahan," teriak Rico. Namun petugas menunjukkan surat penahanan. "Ini sudah disahkan oleh kejaksaan. Silakan ikut dengan kami untuk pemeriksaan lebih lanjut." "Ini fitnah!" Tania berteriak. "Aku nggak pernah melakukan apa-apa. Aku nggak ngerti soal bisnis." Petugas wanita membuka map dan menampilkan foto-foto mutasi rekening dan bukti chat. "Semua pengeluaran ini atas nama Anda. Termasuk bukti komunikasi dengan vendor fiktif yang menggunakan rekening saudara Anda." Tania terduduk. Rico mencoba kabur dari panggung, namun dua petugas lain sudah siap menghadangnya. "Rico Adityawan, Anda juga kami periksa karena berperan sebagai pemberi akses terhadap dana perusahaan kepada pihak tidak berwenang." Rico memandang sekeliling, mencari dukungan. Mertuaku hanya berdiri kaku, mulutnya terbuka tanpa suara. Semua tamu mulai merekam. Flash kamera menyala-nyala. Mereka yang tadi memuji Tania dan Rico sekarang berebut untuk menyebarkan aib mereka di media sosial. Dan aku berdiri, melangkah pelan ke depan. Petugas kejaksaan menoleh padaku. "Ibu Nadia Rahma, Anda sebagai pemilik resmi perusahaan, kami persilakan untuk ikut mendampingi bila perlu." Aku tersenyum, "Terima kasih. Tapi saya rasa cukup. Saya hanya ingin memastikan bahwa hukum tetap berlaku. Tak ada yang bisa lari dari tanggung jawab." Tania memandangku tajam. Matanya berkaca-kaca. "Kamu merencanakan semua ini?" bisiknya lirih. Aku mendekat, menatap wajahnya. "Bukan. Kamu sendiri yang merencanakan kehancuranmu. Aku hanya membantumu menampilkannya di panggung." Ia tertunduk. Petugas memborgol tangannya. Rico yang biasanya pongah kini tampak seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Saat mereka dibawa keluar, para tamu membuka jalan. Sebagian bergumam tak percaya. Sebagian lagi tersenyum sinis. Mertuaku terduduk lemas, pipinya memucat. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa berkata-kata di hadapanku. Aku melangkah keluar ballroom, melewati jejeran lampu dan dekorasi mewah yang tak lagi bermakna. Saat aku tiba di mobilku, aku menarik napas dalam. Bukan karena puas,
Tapi karena aku akhirnya selesai membela diriku sendiri. Bukan dengan air mata, tapi dengan akal, bukti, dan hukum. Dan ini baru permulaan. Keesokan harinya, berita penangkapan Rico dan Tania tersebar di media sosial dan media massa. Judul-judul mencolok memenuhi layar ponsel dan televisi. Pasangan pesta mewah ditangkap karena penggelapan dana perusahaan kosmetik populer. Pura-pura sosialita, ternyata hidup dari uang haram. Suami dan selingkuhan dilaporkan istri sah sekaligus pemilik sah perusahaan. Wajah Rico dan Tania terpampang jelas, mengenakan rompi tahanan. Senyum penuh percaya diri mereka di pesta malam sebelumnya berubah menjadi ekspresi takut dan malu. Di salah satu cuplikan video yang viral, terlihat jelas mertuaku, Nyonya Ratna, berusaha menutupi wajahnya dengan tas mahalnya sambil bergegas meninggalkan ballroom. Aku menonton semuanya dari ruang kerjaku di lantai 10. Kopi di tanganku masih mengepul. Di layar monitor, aku membaca satu persatu email dari klien dan investor. Beberapa di antaranya bahkan mengucapkan selamat karena aku berani mengambil langkah tegas, mempertahankan reputasi Elona Natural Beauty yang selama ini mereka kagumi. Mereka berkata tindakan cepatku menyelamatkan nama baik perusahaan. Tapi tentu saja tidak semua senang. Teleponku berdering. Darinya, mertua. Aku tak langsung mengangkat. Aku tahu apa yang akan ia katakan. Tapi aku ingin ia merasakannya. Sedikit saja. Rasa sesak yang selama ini aku telan. 5 menit kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini dari nomor Rico. Aku menolak. Beberapa pesan masuk. Rico, Nadia, tolong angkat. Aku mohon. Aku butuh bicara. Nyonya Ratna. Nadia, bagaimanapun juga Rico suamimu. Jangan hancurkan seluruh hidupnya. Aku terdiam lama membaca pesan itu. Jangan hancurkan hidupnya? Bukankah aku yang selama ini dihancurkan? Hatiku, harga diriku, kepercayaanku? Aku yang ditinggal, dikhianati, disepelekan. Mereka lupa, atau pura-pura lupa, bahwa aku masih istri sah. Bahwa aku yang membangun perusahaan ini dari awal, dari garasi rumah kontrakan, sementara Rico baru muncul setelah bisnis ini mulai dikenal. Hari itu juga, aku pergi ke rumah mertuaku. Bukan karena aku tak tega, tapi aku tahu mereka tak akan berhenti sampai mereka melampiaskan egonya. Dan aku ingin menyelesaikan semuanya secara langsung. Aku tiba di rumah besar itu pukul 3 sore. Begitu aku masuk, Nyonya Ratna sedang duduk di ruang tamu, matanya sembab. Ia mengenakan daster mahal, namun tubuhnya tampak lelah dan ringkih. Terima kasih sudah datang, Nadia, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Saya datang bukan untuk membatalkan laporan. Tapi kalau ibu ingin bicara, saya beri waktu. Ia menarik napas. Nadia, kamu tahu sendiri Rico memang lemah kalau soal perempuan. Tapi selama ini dia juga ikut mengembangkan perusahaan kalian, kan? Aku tersenyum sinis. Maaf, Bu. Yang mengembangkan perusahaan ini adalah saya. Rico hanya muncul di presentasi investor, membawa nama belakangnya yang terkenal. Dan Tania? Hanya memakai uang perusahaan untuk hidup bergaya. Uang hasil kerja keras saya. Dibelanjakan untuk tas, liburan, pesta, bahkan membayar apartemen tempat mereka tinggal bersama. Apakah itu layak dimaafkan? Nyonya Ratna terdiam, lalu berkata dengan suara lebih rendah. Tapi dia suamimu, Nadia. Harusnya kamu bisa bicara baik-baik, bukan mempermalukannya seperti itu. Aku menatap matanya dalam. Jadi ibu lebih malu dengan Rico dipermalukan di depan umum, daripada saya yang dipermalukan selama ini sebagai istri yang ditinggalkan demi wanita yang bahkan tak punya etika. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap menahan emosi. Ibu tahu? Rico bahkan memakai tabungan pendidikan anak kami yang belum sempat kami miliki, untuk membayar cicilan mobil sport Tania. Apakah saya harus diam juga? Kini wajah Nyonya Ratna benar-benar memucat. Anak, gumamnya pelan. Aku mengangguk. Saya pernah hamil, Bu. Tapi karena stres dan tekanan batin saat Rico mulai berubah, saya keguguran. Dan dia tak pernah tahu. Karena saat itu dia sedang liburan ke Bali dengan Tania.
Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa ditahan. Tapi aku biarkan. Aku ingin mereka tahu, aku manusia. Aku punya hati. Dan aku terluka. Kalau ibu masih punya hati nurani, berhentilah membela orang yang menghancurkan hidup saya. Aku berdiri, mengambil tas, dan pergi tanpa menunggu jawaban. Seminggu berlalu. Proses hukum berjalan cepat karena bukti-bukti lengkap. Rico dan Tania ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses penyidikan lanjutan. Pengacaraku menyarankan untuk segera mengajukan gugatan cerai. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku. Angin malam berhembus pelan. Di pangkuanku, sebuah album foto lama terbuka. Foto-foto saat aku dan Rico masih merintis usaha, saat kami mengemas produk di ruang tamu kecil, saat kami tertawa karena satu-satunya klien kami saat itu hanya ibuku. Air mata menetes. Aku tak menyesal mencintai Rico dulu. Tapi aku juga tak akan menyesal melepaskannya sekarang. Cinta memang butuh pengorbanan. Tapi bukan pengorbanan yang membunuh harga diri dan membiarkan luka terus menganga. Esok harinya, aku pergi ke pengadilan agama. Dengan langkah pasti, aku menyerahkan berkas gugatan cerai. Aku tak ingin hidup dengan orang yang lebih memilih wanita lain, mengkhianati kepercayaan, dan merusak usaha yang kubangun dengan segenap jiwaku. Aku ingin hidup tenang. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Suatu pagi, sekitar 2 minggu setelah Rico dan Tania resmi ditahan, aku menerima undangan rapat dari pemegang saham. Mereka ingin menunjukku kembali sebagai CEO penuh waktu, dan bahkan ada investor baru yang ingin masuk, terinspirasi oleh ketegasanku menjaga integritas perusahaan. Salah satu direktur mengatakan, kita butuh perempuan seperti Anda, Nadia. Bukan hanya pintar, tapi juga kuat. Dunia bisnis tak bisa ditopang oleh topeng palsu dan gaya hidup mewah tanpa isi. Aku tersenyum. Kali ini bukan karena kesedihan. Tapi karena aku tahu, aku sudah keluar dari bayangan masa lalu. Dan mulai membentuk masa depan. Sore harinya, saat aku keluar dari kantor, aku disambut oleh seseorang di lobi. Seorang pria paruh baya, berpakaian rapi, membawa sebuket bunga mawar putih. Aku mengerutkan dahi. Nadia, sapanya lembut. Iya. Aku Arman. Pengacara pihak investor Jepang yang dulu sempat negosiasi proyek skincare alami. Oh, ya. Maaf, aku belum sempat membalas email terakhir. Tidak masalah, katanya sambil tersenyum. Aku hanya ingin bilang, aku mengagumi keberanian dan kecerdasanmu. Kamu layak mendapatkan hidup yang lebih baik dari apa yang kamu alami sebelumnya. Aku mengangguk, masih bingung harus berkata apa. Ia menyerahkan bunga itu padaku. Sebagai bentuk penghormatan. Kalau kamu berkenan, mungkin kita bisa makan malam, hanya sebagai teman untuk awal. Aku menatap matanya. Tenang, hangat, dan tak menghakimi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dihargai sebagai seorang perempuan. Aku mengambil bunga itu, dan tersenyum. Baik. Sebagai teman, untuk awal. Dan langkah baruku pun dimulai. Bukan sebagai istri dari seseorang, bukan sebagai korban pengkhianatan. Tapi sebagai Nadia, perempuan kuat yang bangkit dari luka, dan menulis kisah hidupnya sendiri. Hari pertama sidang cerai itu hujan deras mengguyur Jakarta. Tapi aku sudah bersiap sejak pagi. Mengenakan setelan blazer putih tulang, rambut disanggul rapi, dan wajahku hanya dipoles tipis dengan makeup natural. Aku tidak datang untuk menangisi masa lalu, tapi untuk menyudahi hubungan yang selama ini hanya memberiku luka. Sesampainya di pengadilan, kulihat Rico sudah tiba lebih dulu, didampingi pengacara dan ibunya. Wajahnya pucat, jauh dari sosok percaya diri yang dulu sering tampil di depan media mewakili perusahaan kami. Tak ada senyum, tak ada sapa. Ibunya melirikku dari ujung kepala sampai kaki. Tapi kali ini aku tak merasa rendah diri. Justru aku yakin, di matanya, akulah perempuan yang berdiri tegak, sementara anaknya sedang jatuh terpuruk. Sidang dimulai. Hakim memulai dengan prosedur formal. Lalu kami diminta menyampaikan alasan perceraian. Aku berdiri. Suaraku tenang, meskipun hatiku bergetar. Yang mulia, saya menggugat cerai suami saya karena pengkhianatan, baik secara emosional maupun finansial.
Selama ini saya telah memberikan kepercayaan penuh, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai rekan bisnis. Tapi suami saya menyalahgunakan itu semua. Berselingkuh, mencuri uang perusahaan, dan hidup bersama wanita lain menggunakan hasil jerih payah saya. Ruangan hening. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Rico tak menyangkal. Dia hanya menunduk. Setelah jeda singkat, sidang ditutup untuk dilanjutkan minggu depan. Di luar ruang sidang, Rico mengejarku. "Nadia, bisakah kita bicara?" katanya lirih. Aku menoleh, berdiri tegak. "Ada apa yang belum selesai, Rico?" Ia menunduk, lalu berkata, "Aku tahu aku salah. Tapi Tania, dia juga memperalat aku. Aku kehilangan kendali, Nat. Semua terasa cepat." Aku menahan tawa getir. Kehilangan kendali selama hampir 2 tahun? Menggunakan uang perusahaan, berbohong, bahkan menjual tabungan anak yang belum kita punya. Ia menatapku nanar. Aku tahu aku tak pantas minta maaf. Tapi aku sungguh menyesal. Aku menarik napas panjang. Penyesalanmu tak mengembalikan kepercayaan yang kau hancurkan, Rico. Maaf bisa aku beri. Tapi hubungan ini tetap harus selesai. Ia tidak menjawab. Hanya diam di tempat. Seminggu kemudian, sidang kedua digelar. Kali ini proses pembagian aset dibahas. Dan disinilah fakta-fakta mengejutkan terungkap bagi mertuaku. Pengacara Rico meminta agar setengah dari saham perusahaan Elona Natural Beauty dibagi rata karena dianggap sebagai hasil bersama. Namun pengacaraku segera menyerahkan bukti dokumen pendirian dan struktur kepemilikan awal. Bahwa sejak awal, seluruh saham adalah atas namaku pribadi. Bahkan kontribusi Rico hanya sebagai wajah promosi yang dibayar sesuai kontrak kerja internal. Dengan ini, tidak ada hak waris atau harta gono gini dari perusahaan, ujar pengacaraku tegas. Nyonya. Ratna yang duduk di kursi belakang, langsung berdiri. Apa maksud kalian? Jadi anak saya tidak mendapatkan apa-apa? Hakim memperingatkan agar tidak mengganggu jalannya sidang. Aku menatapnya lurus. Maaf, Bu. Tapi dari awal perusahaan ini memang bukan milik Rico. Selama ini saya membiarkannya ikut karena saya masih menganggap dia suami dan saya mencintainya. Tapi kini, saya hanya menjaga hak saya sebagai pendiri dan pemilik sah. Suasana di ruangan kembali hening. Rico menunduk, tak membela diri. Karena ia tahu semua itu benar. Hakim akhirnya memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan. Perkawinan kami resmi berakhir. Aku menarik napas lega. Bukan karena bahagia, tapi karena beban panjang ini akhirnya selesai. Minggu-minggu berikutnya, hidupku berubah drastis. Aku mulai membangun kembali kepercayaan diri. Mengembangkan kembali strategi bisnis yang sempat terhenti akibat konflik rumah tangga. Kupanggil semua tim inti dan mengajak mereka brainstorming untuk peluncuran lini produk terbaru. Elona Renu, skincare untuk penyembuhan kulit dari stres dan polusi. Produk ini menjadi sangat pribadi untukku. Karena di balik nama dan manfaatnya, aku menyisipkan pesan tersembunyi. Ini adalah tentang penyembuhan luka hati dan semangat untuk bangkit kembali. Salah satu staf kreatif berkata, "Mbak Nadia, brand kita makin disukai karena kisah hidup Mbak yang menginspirasi. Banyak perempuan yang merasa relate." Aku tersenyum. Tak kusangka, lukaku yang dulu kupendam dalam-dalam kini menjadi kekuatan. Di tengah kesibukan, aku mulai menjalin komunikasi dengan Armand, pria yang dulu mengantarkan bunga putih dan mengajakku makan malam. Kami mulai sering bertukar pesan. Awalnya hanya membahas kerjaan, tapi perlahan-lahan ada percakapan yang lebih hangat. Suatu malam, ia mengundangku makan malam di restoran kecil bergaya Jepang. Tak mewah, tapi nyaman. "Aku tahu kamu belum siap menjalin hubungan baru," katanya pelan. "Dan aku tidak buru-buru. Aku hanya ingin ada di sekitarmu, sebagai seseorang yang mendukung dan menghargaimu, bukan untuk mengendalikanmu." Perkataannya membuat hatiku menghangat. Setelah bertahun-tahun merasa dikendalikan dan dimanipulasi, akhirnya ada seseorang yang menghormatiku sebagai individu. Aku menatapnya lama. "Terima kasih sudah hadir, Armand." Dia tersenyum. "Kalau kamu butuh bahu untuk bersandar, aku ada. Tapi kalau kamu ingin berdiri sendiri, aku juga siap berdiri di belakangmu."
Dan disitulah aku tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling tampan atau paling kaya. Tapi siapa yang benar-benar mau memahami dan mendampingi dalam luka maupun tawa. Beberapa waktu kemudian, Rico dan Tania dinyatakan bersalah atas penggelapan dana dan pencucian uang. Tania divonis 3 tahun penjara, sedangkan Rico 4 tahun karena terlibat langsung dalam pengalihan dana perusahaan. Kabar itu menyebar cepat. Tapi aku tak lagi ingin mengomentari. Aku tak merasa menang. Tapi aku lega, karena keadilan akhirnya berdiri di pihak yang benar. Suatu pagi, sekretarisku masuk sambil membawa map coklat. Ini, Mbak, ada permintaan wawancara dari majalah bisnis wanita. Aku membaca sekilas. Mereka ingin mengangkatku sebagai tokoh inspiratif bulan depan. Aku tersenyum tipis. Baik, kita jadwalkan. Tapi beritahu mereka, aku ingin sesi foto dilakukan di ruang produksi. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan hanya CEO yang duduk di balik meja, tapi juga perempuan pekerja. Dan begitulah. Hidupku yang dulu runtuh, kini mulai berdiri kokoh. Bukan karena aku tak pernah jatuh, tapi karena aku memilih bangkit. Hari-hari ke depan masih panjang. Tapi kini, aku tahu, aku tidak sendiri. Aku punya diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Pagi itu, suasana kantor mendadak ramai bukan karena produk baru atau agenda peluncuran, tapi karena semua mata tertuju pada satu artikel yang tersebar di media online. Judulnya mencolok. Wanita ini diadili setelah jadi korban cinta. Benarkah ia pelakor atau hanya korban? Foto Tania terpampang besar, dengan ekspresi sendu dan pakaian lusuh. Artikel itu seolah-olah menggambarkan Tania sebagai korban keadaan yang ditipu oleh seorang pria menikah, lalu dikambing hitamkan dalam kasus penggelapan dana perusahaan. Aku membaca artikel itu pelan-pelan, menahan geli. Saya tak tahu kalau dia masih suami orang, dia bilang sudah cerai. Saya hanya mencintainya dengan tulus. Semua uang itu bukan untuk saya hanya membantu mengelola, saya tidak tahu kalau itu dari perusahaan milik istrinya. Begitu penggalan wawancaranya. Dia bahkan menyebut namaku, Bu N, seorang wanita sukses tapi keras, yang tak pernah memberi suaminya perhatian. Aku menutup laptop dengan tenang. Seketika itu juga, telepon dari redaksi media itu aku angkat. Selamat pagi, saya Nadia. Saya ingin menggunakan hak jawab saya atas artikel pagi ini. Pihak media agak gugup, mungkin tak menyangka aku akan merespons langsung. Kami akan menunggu pernyataan tertulis dari pihak Anda, Bu. Baik. Saya juga akan membawa bukti-bukti penggelapan, rekaman CCTV pesta mewah, dan transfer dana dari rekening Rico ke rekening pribadi Tania. Harap pastikan bahwa klarifikasi ini dipublikasikan dengan porsi yang setara. Seketika suara di ujung sana berubah kaku. Tentu, Bu Nadia. Kami akan menindaklanjuti secepatnya. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang. Aku tidak marah. Tapi aku tidak akan membiarkan kebenaran diputarbalikkan seenaknya. Hari itu juga aku mengumpulkan tim PR dan legal. Kami menyusun kronologi rinci kasus Tania, dengan bukti-bukti yang telah dikantongi polisi, termasuk screenshot percakapan, transfer rekening, hingga dokumentasi pesta mewah Tania yang dibayar dari kartu perusahaan. Aku juga merekam video singkat, berdurasi 3 menit. Di video itu, aku duduk sederhana, dengan ekspresi tenang. Nama baik adalah hak setiap orang. Tapi ketika seseorang bersembunyi di balik kebohongan dan memainkan narasi korban, maka saya perlu bicara. Saya tidak akan menyerang dengan fitnah. Saya hanya akan menunjukkan fakta. Fakta yang bisa diverifikasi oleh kepolisian dan pengadilan. Tak lama setelah itu, video klarifikasiku viral. Beragam komentar muncul, kebanyakan mendukungku. Salut buat Bu Nadia. Kalem tapi tajam. Pelakor zaman sekarang kok bisa playing victim gini ya? Semoga semua perempuan yang diselingkuhi bisa setegar ini. Sementara itu, akun media sosial Tania dibanjiri komentar pedas. Banyak yang menyebutnya ratu manipulatif, bahkan ada yang menggali masa lalunya sebagai influencer gadungan yang menyewa tas-tas mewah untuk konten. Topengnya mulai runtuh. 2 hari kemudian, aku diundang dalam acara talk show nasional. Judul segmennya, Dari Dikhianati Menjadi Mandiri,
Kisah nyata seorang perempuan pengusaha. Aku datang, bukan untuk drama, tapi untuk menginspirasi. Di sesi akhir acara, pembawa acara bertanya, Bu Nadia, jika hari ini Anda bisa berbicara langsung pada Tania dan Rico, apa yang ingin Anda katakan? Aku tersenyum. Saya hanya ingin mengatakan, terima kasih. Terima kasih, si pembawa acara tampak terkejut. Iya, terima kasih karena telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Karena dari situ saya bisa mencintai diri saya sendiri. Terima kasih juga karena telah membuat saya sadar bahwa saya lebih kuat dari yang saya bayangkan. Sorak tepuk tangan memenuhi studio. Hatiku terasa ringan. Kali ini, bukan karena aku membalas mereka, tapi karena aku menang tanpa harus membalas. Di balik layar, hidupku memang mulai membaik. Tapi tentu saja, drama dari keluarga mantan suami belum usai. Ibu mertua, Nyonya Ratna, tiba-tiba datang ke kantorku tanpa janji. Satpam menelepon ke ruanganku dengan suara bingung. Bu, ada Nyonya Ratna di lobi. Katanya ibunya Pak Riko. Aku menghela napas. Silakan antar ke ruang tamu kecil. Saya akan ke sana sebentar. Tak lama, aku duduk berhadapan dengannya. Raut wajahnya jauh dari angku seperti dulu. Rambutnya disanggul seadanya, dan matanya sayu. Nadia, aku tahu aku tidak pantas datang. Tapi bolehkah aku bicara sebagai seorang ibu? Aku hanya mengangguk. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari betapa butanya aku dulu. Aku terlalu membela anakku, dan terlalu meremehkanmu. Aku tidak pernah benar-benar mengenalmu, tapi selalu menyalahkanmu. Ia mengusap air matanya. Aku malu, Nat. Malu sekali. Riko sekarang di penjara, dan aku cuma punya rasa bersalah. Aku menatapnya dalam diam. Ingin sekali hatiku tetap keras. Tapi aku juga tahu, manusia bisa berubah. Dan aku tidak ingin menyimpan dendam selamanya. Bu, saya memaafkan. Tapi saya tidak bisa mengembalikan hubungan seperti dulu. Saya telah melangkah maju. Ia mengangguk, meski dengan wajah pilu. Aku mengerti, terima kasih sudah mau mendengar. Dan dengan itu, ia pergi. Meninggalkan jejak kecil pengampunan yang entah mengapa, membuat dadaku terasa lega. Waktu berjalan. Hubunganku dengan Arman perlahan tumbuh, meski kami tak buru-buru. Ia tetap hadir dalam diam, dalam bentuk perhatian kecil yang berarti. Kadang mengirimkan makanan saat aku lembur, kadang sekadar mengingatkan untuk istirahat. Suatu malam, kami duduk di balkon apartemenku. Angin malam berhembus pelan. Aku takut, kataku lirih. Takut apa? Tanya Arman lembut. Takut jatuh cinta lagi. Takut dikhianati lagi. Aku sudah terlalu lelah. Ia menatapku lama. Kalau kamu belum siap, aku akan tetap di sini. Menjadi sahabatmu. Tapi ketahuilah, tidak semua laki-laki akan mengkhianatimu. Ada yang ingin menjagamu, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu berharga. Mataku berkaca. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis di hadapan pria lain setelah Riko. Dan di dalam pelukannya malam itu, aku tahu, masa lalu boleh menyakitkan, tapi masa depan masih punya harapan. Beberapa bulan kemudian, Elona Natural Beauty meraih penghargaan sebagai brand skincare lokal terbaik dalam ajang penghargaan bergengsi. Aku naik ke panggung, mengenakan gaun hitam elegan dan sepatu yang dulu pernah kubeli saat awal berdiri. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, disakiti, atau ditinggalkan. Jangan biarkan luka kalian membusuk. Jadikan ia pupuk untuk tumbuh lebih kuat. Tepuk tangan meriah menggema. Di antara penonton, Arman tersenyum bangga. Dan aku tahu aku sudah kembali. Bukan sebagai istri dari siapapun. Tapi sebagai Nadia, perempuan yang memilih melawan dengan kepala tegak. Sudah hampir 6 bulan sejak Tania dipenjara dan Riko divonis 5 tahun karena terlibat dalam penggelapan uang perusahaan. Namaku perlahan-lahan bersih. Perusahaan berkembang pesat, dan publik mulai mengenalku bukan sebagai istri dari Riko, tapi sebagai CEO sukses yang bangkit dari pengkhianatan. Namun satu hal yang tak kusangka, ternyata Tania belum selesai dengan permainannya. Suatu sore,
Aku menerima pesan dari salah satu staf kepercayaanku, Dina. Wajahnya tegang saat masuk ke ruanganku. Bu Nadia, sebaiknya ibu lihat ini. Dia menyerahkan ponsel padaku. Sebuah akun Instagram baru bernama Suara Tania mengunggah video rekaman yang katanya berasal dari dalam penjara. Di video itu, Tania tampak duduk bersila di ruangan sederhana, mengenakan baju tahanan. Saya di sini bukan karena saya jahat, tapi karena saya dijebak oleh perempuan yang punya kekuasaan besar. Saya hanya perempuan biasa. Saya mencintai. Tapi cinta saya dihancurkan dan saya dikriminalisasi karena dianggap sebagai ancaman. Siapa yang tak sakit hati bila diseret seperti penjahat hanya karena mencintai orang yang salah? Captionnya menyindirku. Ketika wanita berkuasa takut disaingi oleh wanita biasa. Aku hampir tertawa. Tapi aku tahu, di luar sana, drama seperti ini bisa kembali membelokkan opini publik jika tak segera direspons. Dia benar-benar tak tahu malu, ucap Dina. Tapi, Bu, akun ini sudah punya 200.000 followers. Bahkan beberapa artis ikut-ikutan komentar simpati. Aku berpikir cepat. Aku tidak bisa membiarkan Tania mengulang sandiwara seperti sebelumnya. Aku harus melangkah lebih strategis. Bukan dengan emosi, tapi dengan fakta dan dampak hukum. Keesokan harinya, aku bertemu tim pengacara. Kami mengajukan gugatan pencemaran nama baik tambahan atas konten-konten akun tersebut. Tim cyber dari kepolisian mulai menelusuri siapa pengelola akun Suara Tania. Hasilnya mengejutkan. Akun itu ternyata dikendalikan dari luar penjara, dikelola oleh seorang wanita muda bernama Cika, mantan asisten Tania, yang kini menjadi juru bicara tidak resmi untuk Tania. Ia adalah influencer kecil yang sedang mencari ketenaran instan. Aku menggeleng. Dia pikir ini mainan, gumamku. Kita laporkan. Dalam 2 hari, akun itu di-take down setelah terbukti menyebarkan konten bermuatan fitnah dan mencemarkan nama baik pihak yang sedang dalam proses hukum. Cika dipanggil sebagai saksi dan dikenai teguran keras. Tania kembali tak bersuara. Tapi aku tahu, di balik jeruji sana, dia masih mencari celah untuk menjatuhkanku. Namun aku takkan memberi dia kesempatan. Sementara itu, hubunganku dengan Armand mulai naik level. Setelah hampir setahun saling mengenal, Armand mengajakku menghadiri gala dinner sebuah komunitas pengusaha muda. Di sana, aku diperkenalkan sebagai partner strategisnya dalam proyek pengembangan produk Eco Beauty terbaru. Tapi yang mengejutkan, saat di atas panggung, ia menyebutku dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan saya sangat beruntung, karena proyek ini tak hanya mempertemukan saya dengan pemimpin yang luar biasa, tapi juga perempuan yang perlahan-lahan mengisi hidup saya. Aku menatapnya dari bawah panggung, terkejut. Setelah acara usai, kami berdiri di balkon gedung. Langit malam bertabur bintang. Armand meraih tanganku. Nat, aku tahu kamu masih berhati-hati. Dan aku tidak memaksa. Tapi hari ini, aku ingin jujur. Aku mencintaimu. Hatiku berdegup. Aku menatap matanya. Tulus. Tenang. Bukan seperti mata Riko dulu, yang penuh ambisi. Tapi mata yang melihatku, bukan hartaku. Aku, suaraku tercekat. Aku belum tahu siap atau tidak. Tak apa. Aku akan tetap di sini, seperti biasa. Menjadi seseorang yang kamu bisa percaya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, kata percaya tidak lagi menakutkan. Namun, kehidupan damai itu terganggu lagi. Kali ini bukan dari Tania, tapi dari Riko sendiri. Suatu hari, aku dipanggil oleh pengacara perusahaan. Bu, ada dokumen penting yang baru saja dikirim oleh notaris lama milik Pak Riko. Kami baru menyadari bahwa beberapa saham yang atas nama ibu di awal pernikahan, rupanya pernah diam-diam dialihkan ke nama Riko melalui tanda tangan palsu. Darahku mendidih. Apa? Iya, Bu. Kami sedang menelusuri. Ini bisa jadi kasus pemalsuan tanda tangan dan penipuan. Namun jika terbukti, ibu bisa menuntut balik dan membuat hukuman Riko bertambah. Aku tak percaya. Bahkan setelah diceraikan, dipenjara, dan dijatuhkan martabatnya, dia masih mencoba mencuri dariku dari balik jeruji, tapi aku tidak akan terpancing emosi. Keesokan harinya, aku mengirim pengacara ke lapas tempat Riko ditahan.
Ia menolak berbicara. Tapi beberapa hari kemudian, melalui pengacaranya, ia mengajukan permintaan maaf terbuka serta permintaan perjanjian damai. Bu Nadia, ia bilang tidak mau memperpanjang urusan. Ia hanya ingin sisanya tenang. Tapi kalau ibu tetap ingin menuntut, silakan. Aku tersenyum sinis. Tentu saya akan tuntut. Tidak untuk membalas. Tapi agar dia tahu bahwa setiap perbuatannya ada harga. Beberapa minggu kemudian, aku diundang menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk Bangkit dari Trauma dan Pengkhianatan dalam Dunia Bisnis. Di hadapan ratusan peserta, aku berbicara bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Kadang kita dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Kadang luka datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang tidur di ranjang yang sama. Tapi kita bisa memilih menjadi pahit atau menjadi tangguh. Saya memilih tangguh. Tepuk tangan mengiringi akhir pidatoku. Beberapa orang datang menyalami. Di antaranya, seorang wanita paruh baya yang menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Bu Nadia. Saya juga pernah diselingkuhi dan hampir menyerah. Tapi cerita ibu memberi saya harapan. Aku tersenyum. Untuk inilah semua luka itu tak sia-sia, karena bisa jadi jalan bagi orang lain. Di penghujung bulan, aku duduk di kafe kecil bersama Arman. Ia menggenggam tanganku. Ada yang ingin kutunjukkan, katanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Tapi bukan cincin, melainkan kunci. Kunci rumah di Ubud. Bukan buat liburan, tapi tempat buat kamu menulis, merenung, atau hanya diam saat dunia terlalu ribut. Aku menahan air mata. Armand mengerti, bahkan sebelum aku bicara. Aku belum siap menikah lagi, ucapku pelan. Dan aku belum melamar. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan ketenangan. Dalam diam, aku mengangguk. Dalam keheningan itu, aku tahu, aku sedang mencintai lagi. Bukan karena butuh sandaran, tapi karena aku telah berdiri sendiri dan memilih seseorang yang tak membebaniku. Pagi itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Sudah 2 tahun sejak semua itu terjadi. Luka demi luka sudah kupetik dan kutanam jadi kekuatan. Hari ini, aku akan menghadapi satu bab terakhir yang belum selesai, persidangan tambahan untuk kasus pemalsuan dokumen saham yang dilakukan oleh Rico. Aku mengenakan setelan jas putih, sederhana tapi tegas. Saat memasuki ruang sidang, mata semua orang tertuju padaku. Rico duduk di kursi pesakitan, tampak lebih tua dan jauh dari pria yang dulu pernah kucintai. Tak ada senyum, tak ada sapa, hanya tatapan kosong. Persidangan berjalan tegang. Pengacara membacakan bukti digital dan fisik tentang bagaimana Rico memalsukan tanda tanganku untuk mengalihkan 15% saham perusahaan ke dirinya, bahkan sebelum kami resmi bercerai. Hakim menatap dokumen dengan dahi berkerut. Akhirnya, Rico dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tambahan 3 tahun penjara dan denda besar. Itu berarti dia akan keluar dengan nama baik yang hancur total dan tanpa sepeser pun hak dari perusahaanku. Saat semua orang bersorak pelan di luar ruang sidang, aku hanya diam. Tak merasa menang. Tak juga bahagia. Karena bagiku, kemenangan sejati adalah ketika aku sudah tidak merasa perlu balas dendam lagi. Setelah sidang, Rico mendatangiku lewat perantara pengacaranya. Ia ingin berbicara sekali saja, secara pribadi. Setelah berpikir panjang, aku setuju. Bukan karena ingin rekonsiliasi, tapi karena aku siap mendengar. Di ruangan kecil yang dijaga ketat, aku duduk berhadapan dengannya. Wajahnya tirus, matanya sayu. "Nat, terima kasih sudah mau datang," ucapnya. Aku tak menjawab. Menunggu. Aku salah. Bukan cuma soal uang, tapi soal semua hal. Tentang mengkhianatimu, membohongimu, mempermalukanmu. Aku pikir saat itu aku hebat karena bisa memilih perempuan yang membuatku merasa muda dan liar. Tapi ternyata yang aku buang adalah emas. Aku tetap diam. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku cuma minta satu hal, maaf. Aku tahu mungkin kamu tak akan bisa memaafkanku. Tapi setidaknya, aku ingin kamu tahu aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan, aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau minta maaf.
Riko terdiam. Air matanya menetes. Tapi tak ada simpati dalam diriku. Hanya lega. Karena akhirnya, semua berakhir. 2 bulan setelah persidangan, aku diundang ke sebuah acara penghargaan nasional. Tanpa kuduga, aku dinobatkan sebagai Inspirasi Perempuan Tangguh Indonesia. Ketika namaku dipanggil naik ke panggung, para tamu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di antara mereka, aku melihat Armand berdiri dengan senyum bangga, dan di sampingnya, ibuku. Ya, ibuku. Setelah sekian lama, kami akhirnya berdamai. Ia melihat transformasiku dan menyesali sikap dinginnya dulu ketika aku masih dianggap wanita bodoh yang hanya tahu rumah tangga. Saat aku menerima penghargaan dan berdiri di podium, aku berkata, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian diri. Aku pernah dikhianati, dijatuhkan, diremehkan. Tapi aku bangkit. Karena aku tahu, jika kita menanam kebaikan dan terus berjalan lurus, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku diundang menjadi mentor di sebuah komunitas perempuan pengusaha muda. Di sana, aku bertemu banyak perempuan yang pernah tersakiti tapi memilih untuk bangkit. Salah satunya, seorang wanita bernama Laras. Bu Nadia, saya dulu hampir bunuh diri karena suami saya berselingkuh dan membawa kabur uang usaha kecil saya. Tapi setelah membaca kisah ibu di media, saya berpikir, kalau ibu bisa berdiri setegak itu, mungkin saya juga bisa. Hatiku terenyuh. Aku mengangguk dan menggenggam tangannya. Kamu bukan sendirian. Kita semua pernah terluka. Tapi luka bukan akhir, Laras. Luka itu pintu. Hubunganku dengan Armand pun berkembang. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami berjalan pelan, saling belajar, saling menguatkan. Suatu sore di Ubud, di rumah yang dulu hanya tempat menulis, Armand berkata dengan tenang, Nadia, aku tidak tahu apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin mendampingimu, bukan menggantikanmu. Aku mencintai kamu, tapi aku juga mencintai caramu mencintai dirimu sendiri. Aku tersenyum, kali ini tanpa ragu. Kalau begitu, ayo kita mulai dari sini. Tapi jangan melamarku sekarang. Aku belum mau menikah lagi. Kami tertawa. Tania, ia masih mendekam di penjara. Namun yang lebih menyakitkan baginya adalah, namanya tak lagi relevan. Tak ada yang peduli siapa dia. Tak ada lagi yang menyebutnya, wanita cantik penuh pesona. Tak ada sisa kemewahan, tak ada followers. Ia pernah menyombongkan pesta mewah dengan Riko, memamerkan gaun berlian dan hotel bintang 5. Tapi kini, ia hanyalah nama di balik dinding penjara. Kabar terakhir yang kudengar, ia mencoba menyurati beberapa produser TV untuk membuat kisah hidupnya difilmkan. Tapi semua menolak. Tak ada yang tertarik dengan kisah pelakor yang gagal. Aku tersenyum kecil. Karena kadang, keadilan terbaik adalah ketika orang jahat mendapatkan yang mereka kejar, tapi tak seperti yang mereka bayangkan. Setelah berpikir panjang, aku setuju. Bukan karena ingin rekonsiliasi, tapi karena aku siap mendengar. Di ruangan kecil yang dijaga ketat, aku duduk berhadapan dengannya. Wajahnya tirus, matanya sayu. Nak, terima kasih sudah mau datang, ucapnya. Aku tak menjawab. Menunggu. Aku salah. Bukan cuma soal uang, tapi soal semua hal. Tentang mengkhianatimu, membohongimu, mempermalukanmu. Aku pikir saat itu aku hebat karena bisa memilih perempuan yang membuatku merasa muda dan liar. Tapi ternyata yang aku buang adalah emas. Aku tetap diam. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku cuma minta satu hal, maaf. Aku tahu mungkin kamu tak akan bisa memaafkanku. Tapi setidaknya, aku ingin kamu tahu aku menyesal. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan, aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kau minta maaf. Riko terdiam. Air matanya menetes. Tapi tak ada simpati dalam diriku. Hanya lega. Karena akhirnya, semua berakhir. 2 bulan setelah persidangan, aku diundang ke sebuah acara penghargaan nasional. Tanpa kuduga, aku dinobatkan sebagai Inspirasi Perempuan Tangguh Indonesia. Ketika namaku dipanggil naik ke panggung,
para tamu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di antara mereka, aku melihat Armand berdiri dengan senyum bangga, dan di sampingnya, ibuku. Ya, ibuku. Setelah sekian lama, kami akhirnya berdamai. Ia melihat transformasiku dan menyesali sikap dinginnya dulu ketika aku masih dianggap wanita bodoh yang hanya tahu rumah tangga. Saat aku menerima penghargaan dan berdiri di podium, aku berkata, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian diri. Aku pernah dikhianati, dijatuhkan, diremehkan. Tapi aku bangkit. Karena aku tahu, jika kita menanam kebaikan dan terus berjalan lurus, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku diundang menjadi mentor di sebuah komunitas perempuan pengusaha muda. Di sana, aku bertemu banyak perempuan yang pernah tersakiti tapi memilih untuk bangkit. Salah satunya, seorang wanita bernama Laras. Bu Nadia, saya dulu hampir bunuh diri karena suami saya berselingkuh dan membawa kabur uang usaha kecil saya. Tapi setelah membaca kisah ibu di media, saya berpikir, kalau ibu bisa berdiri setegak itu, mungkin saya juga bisa. Hatiku terenyuh. Aku mengangguk dan menggenggam tangannya. Kamu bukan sendirian. Kita semua pernah terluka. Tapi luka bukan akhir, Laras. Luka itu pintu. Hubunganku dengan Armand pun berkembang. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami berjalan pelan, saling belajar, saling menguatkan. Suatu sore di Ubud, di rumah yang dulu hanya tempat menulis, Armand berkata dengan tenang, Nadia, aku tidak tahu apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin mendampingimu, bukan menggantikanmu. Aku mencintai kamu, tapi aku juga mencintai caramu mencintai dirimu sendiri. Aku tersenyum, kali ini tanpa ragu. Kalau begitu, ayo kita mulai dari sini. Tapi jangan melamarku sekarang. Aku belum mau menikah lagi. Kami tertawa. Tania, ia masih mendekam di penjara. Namun yang lebih menyakitkan baginya adalah, namanya tak lagi relevan. Tak ada yang peduli siapa dia. Tak ada lagi yang menyebutnya, wanita cantik penuh pesona. Tak ada sisa kemewahan, tak ada followers. Ia pernah menyombongkan pesta mewah dengan Rico, memamerkan gaun berlian dan hotel bintang 5. Tapi kini, ia hanyalah nama di balik dinding penjara. Kabar terakhir yang kudengar, ia mencoba menyurati beberapa produser TV untuk membuat kisah hidupnya difilmkan. Tapi semua menolak. Tak ada yang tertarik dengan kisah pelakor yang gagal. Aku tersenyum kecil. Karena kadang, keadilan terbaik adalah ketika orang jahat mendapatkan yang mereka kejar, tapi tak seperti yang mereka bayangkan.